arti kegembiraan. Nanti kita bahas bagaimana panjang pendek sebuah tulisan itu yang baik dalam satu paragraf, dalam satu kalimat ya. Nanti kita bahas hari ini. Kenapa saya minta menulis ini supaya kalian nanti paham apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini Farah, kalau saya jadi Farah, saya akan membuka dengan kegembiraan dulu. Kegembiraan. Gembira adalah harapan orang tua Farah, Amelia Fadilah, kepada putrinya yang lahir pada 20 tahun silam. Gitu. Dan kemudian paragraf itu berisi tentang kegembiraan, joy, apapun arti makna dari si Farah Amelia itu akan jauh lebih nampol gitu. Karena kalau kita buka dengan Farah Amelia atau kerap disapa Farah ini secara tatanan bahasa agak semrawut di depan, tapi intinya saya paham. Itu intinya adalah dia ingin menunjukkan bahwa Farah yang artinya bahagia yang Farah atau Fadilah. Farahnya ya. Farah adalah kegembiraan. Kamu bisa di sini jadi Farah kegembiraan, lalu Amelia apa, Fadilah apa. Itu akan jauh lebih beda dengan yang lain. Gitu ya Farah? Paham kan? Nah gitu. Jadi gembira adalah harapan yang ditumpukan orang tuanya pada Farah Amelia Fadilah misalnya gitu. Karena kamu mau bicara dari sisi orang ketiga, ya kan? Oke. Lalu yang kedua menarik perhatian saya adalah yang menulis ini langsung nancep di kepala ya. Yang menulis tentang panggilannya ZZ. Adakah? Datang nggak? Saya Miss. Zaza. ZZ. Kenapa dipanggil ZZ? Nah ini dia. Itu awalnya teman-teman SMP itu kan karena nama saya kan dimulai dari huruf Z, Miss. Jadinya pada bikin panggilan ZZ gitu. Hanya gitu. Iya. Tapi ini kenapa disebut dinamakannya Zazanya pakai ZS gitu? Spellingnya ejaannya maksudnya. Kalau aku waktu itu tahu asal-usulnya tuh mama bilang biar anti mainstream aja. Soalnya kan kebanyakan orang nulis nama Sasa tuh udah banyak pakai S depannya. Jadi dibikin depannya Z biar beda dari yang lain. Oh, artinya apa? Artinya mata air, Miss. Mata air, bagus ya. Ya. Oke. Z. Jadi kalau saya jadi Anda, ZZ, maka saya akan membuka adalah ZZ menjadi nama panggilanku. Gitu. Ini bukan olokan, tapi ini adalah bentuk kasih sayang teman-teman SMP-ku kepadaku, ya kan? Yes, Miss. Ya, akan lebih humanis kan, gitu. Iya. Nah, lebih menyentuh, lebih ini daripada kita. Ini kan rata-rata template noh teman-teman bikinnya. Template dengan membuka perkenalkan nama saya Amelia, biasa dipanggil Sri Amelia adalah ibu rumah tangga. Ini agak beda nih, Sri Ham. Oke, ibu rumah tangga, Presiden University. Di luar tanggung jawabnya mahasiswa Sri memiliki hobi yang sangat gemari golf. Ini lebih agak beda sedikit. Nah, ini lagi perkenalkan nama saya Huta Gulung. Beliana agak beda, kemudian saya Deborah, saya Michael Braham, saya seorang mahasiswa, kemudian perkenalkan saya Ricky Ramadan, saya adalah seperti itu, terus perkenalkan nama saya Aldila, selamat malam, kemudian tentang saya merupakan anak keempat dari kelima bersaudara. Lalu Daniel, saya Muhammad Daniel, nama saya Diana Lauto, Gading atau biasa orang memanggilnya Gading. Ia anak pertama dan terakhir di keluarganya yang sering kita kenal sebagai anak Sematawayang.
Oke, terus nama saya Rafikoh, nama saya Hanaya Kabilah, nama saya Sherlina Wangsa Putri, Nazu, lalu nama saya Alifa lagi, Farah Amelia atau kerap disapa Farah. Farah memiliki arti kegembiraan tadi sudah, Aditya atau biasa dipanggil Adit, ya kan? Perkenalkan sama semua kan? Seragam kan? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dengan tujuan adalah kita ingin orang lain notice dengan kita, maka kita harus bisa membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Anti mainstream itu wajib. Out of the box itu wajib. Apalagi kalau kalian nanti masuk ke dunia advertising. Anak agensi itu gila mereka. Anak agensi itu cari ilhamnya, cari kata-kata itu nggak gampang. Misalnya apa? Misalnya apa yang nancep? Iklan yang nancep ke teman-teman. Ada jargon iklan yang langsung nancep ke teman-teman. Ada nggak? Masih ingat? Apa ya? Rinso misalnya ya. Ya kalau nggak kotor ya nggak belajar, gitu kan? Masih ingat iklan itu? Kalian masih kecil kayaknya. Atau ada yang ngikutin AB Cekut? IG-nya atau TikTok-nya AB Cekut ada yang ngikutin nggak? Tidak, Miss. Rulina ngikutin ya? Kamu pasti notice dengan dia yang suka bikin ultra mimi gitu ya? Yes, Miss. Ya, itu dia berhasil berkomunikasi. Si ultra mimi berhasil masuk lewat si AB sehingga ultra mini itu identik dengan AB yang memang mini gitu, ya kan? Jadi AB bisa menyampaikan pesan-pesannya si ultra mini dengan sangat baik, walaupun dia masih kecil. Gitu. Termasuk yang out of the box itu sih, apa yang dilakukan AB dan bapaknya itu, meskipun kalau saya menganggap itu agak eksploitasi, tapi ya sudahlah gitu, di luar eksploitasi itu. Oke, gitu. Ada mau bertanya dulu terkait tugas ini sebelum saya mencontohkan? Ada satu hal lagi yang saya mau contohkan. Belum? Belum, Beliana, kenapa Beli? Belum ada yang mau ditanyakan kalau saya. Oke. Yang menulis tentang Bekasi panas, tapi tidak sepanas Surabaya siapa? Saya, Miss. Rafiko, kenapa tiba-tiba ada Surabaya muncul? Gimana Rafiko? Ya, baik. Jadi ketika saya menulis tempat lahir saya di Bekasi, Bekasi itu identik dengan panas. Nah, lalu saya ingat tempat yang paling panas itu, yang lebih panas dari Bekasi itu Surabaya. Saya pernah mengunjungi ke sana. Ya, itu. Oke. Terus? Jadi saya coba untuk tulis saja sebagai kayak tambah-tambahan yang fakta-fakta menarik saja bagi saya. Oke. Sebenarnya kamu ingin compare gitu ya? Iya, Miss. Tapi comparison yang dirimu buat itu agak nanggung gitu. Jadi nanti kalian kalau udah sering menulis, nanti kalian akan paham bahwa ini secara kalau kita komparasi nggak apple to apple, atau kalau kita mau bikin joke belum dapat, atau kalau kita mau bikin sesuatu yang kita mau menggali uniknya itu juga nanggung gitu. Nah ini nggak apa-apa ya Rafiko ya, ini masukan aja. Jadi apa yang dilakukan Rafiko sebenarnya, makanya saya tadi nanya gitu,
terus kenapa? Kan gitu ya. Di tengah-tengah Rafikoh menjelaskan gitu. Nah, karena itu apa yang dilakukan Rafikoh ini nanggung sebenarnya Rafikoh. Jadi nama saya Rafikoh. Saya lahir di Bekasi, tempat yang terkenal akan panas dan gersangnya. Namun tempat yang lebih panas adalah Surabaya. Ada hubungannya nggak sebelumnya? Menurut saya tidak. Gitu. Jadi saya lahir di Bekasi, tempat yang terkenal akan panas dan gersangnya. Sudah selesai saja. Gitu. Saat selesai sampai di situ. Kita nggak perlu membawa Surabaya ketika itu tidak berkaitan atau berdampak pada berkaitan dengan tulisan kita. Misalnya, Anda bisa memasukkan Surabaya saat ternyata Surabaya adalah masa di mana masa SMA kamu dihabiskan. Itu bisa. Gitu. Nama saya Rafikoh, saya lahir di Bekasi, tempat yang terkenal akan panas dan gersangnya. Namun, tempat yang lebih panas adalah Surabaya. Di kota saya, kota yang menjadi kota yang menjadi kenangan cinta terindahku, misalnya gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau itu ke Surabaya nggak ada kaitannya dengan apa yang ingin kamu ceritakan, maksudnya dia ya udahlah biar komparasi aja, Surabaya jauh lebih panas sih sebenarnya gitu, nggak perlu gitu. Menurut saya akan membuat orang yang membacanya malah bingung gitu. Maksudnya apa ya? Nah, itu juga ketika kita bicara writing for communication, bagaimana kita communication with others, communication to others with writing gitu, with written thing gitu, apa aja bentuknya, maka kalian akan berhadapan dengan mass audience ya, audience yang super banyak gitu, audiens yang banyak yang bisa jadi kalian tidak tahu, you don't know who, atau kamu tidak kenal audiens kalian gitu, yang mereka terpencar di banyak lokasi gitu. Misalnya kita akan mengeluarkan rilis saja. Kalian saat mengeluarkan press release nanti jadi humas dan kalian menyebarkan itu sekarang kan menyebarkannya tidak hanya di konferensi pers ya, tidak hanya wartawan, not just a journalist yang akan dapat press release kalian, tapi juga kalian bisa menyebarkannya ke medsos. Jadi audiens yang di luar sana bisa tahu langsung gitu bagaimana sih posisi sebuah perusahaan gitu. Nah, harus jelas tulisannya di situ kan, nggak mungkin press release itu akan malah blunder dan berbalik jadi senjata untuk menyerang perusahaan kalian, kan nggak boleh begitu. Nah itu harus hati-hati di situ. Bagaimana kita memilih diksi, bagaimana kita akan memilih ini kata hal yang ini perlu kita compare dengan hal yang lain nggak, atau hal yang ini kalau kita compare dengan yang lain itu malah memojokkan kita nggak, itu harus dipikirkan satu persatu. Bahkan kata per kata, kita tidak bisa memakai kata misalnya diksi yang kita pilih alih-alih polisi suka nih misalnya. Polisi itu suka sekali memakai diksi mengamankan. Ya kan? Dia memang memilih memakai mengamankan untuk memperhalus apa yang sudah dikerjakan. Padahal sebenarnya dia menangkap, bahkan penangkapannya bisa jadi dengan pukul, dengan kejar-kejaran, dan dengan tembakan. Tapi semua itu digeneralisasi dengan kata mengamankan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu terdengar sadis gitu. Ditangkap, diborgol, di segala macam. Seperti itu. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang akan teman-teman tulis. Pesannya apa sih? Oh, pesannya adalah saya ingin menunjukkan bahwa saya lahir di Jakarta, di Bekasi, dan di Bekasi ini kotanya panas banget gitu. Ya, gitu ya Rafika ya, dan teman-teman lain. Iya, Miss. Terima kasih atas masukannya. Baik, Miss. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak? Belum? Kok 7? Sorry, salah. Oke. Oke ya.
kita sekarang masuk ke materi. Tadi belum materi. Ya tadi sudah materi tapi belum yang mendalam sekali. Oke? Kayak hari ini kita bicara soal writing effectively. Keep it short, simple, and plain. Sebisa mungkin kita tidak memberikan plain ini apa sih maksudnya? Plain itu kita tidak memberikan sebuah, apalagi ketika kita bicara mass media, kita untuk media massa itu benar-benar kita tidak boleh sesekali, tapi mostly kita tidak boleh memberikan rasa menghiperbola perasaan penulis untuk tulisan. Kecuali kita menulis untuk opini, itu boleh. Oke, kita menulis opini, terus kita sebagai PR pun kita tidak boleh yang rasanya pasti cuma kami turut berduka cita atas kecelakaan yang menimpa. Cukup, tidak perlu sampai kami tersayat hatinya melihat, nggak perlu. Itu plain maksudnya di dalam judul ini. Oke, nah saya kasih satu. Kalau saya diminta memperkenalkan diri seperti teman-teman, saya akan memperkenalkan diri dengan cara seperti ini. Coba dibaca dulu. Kelihatan kan? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Coba dibaca dulu. Oke, sudah? Sudah, Miss. Sudah ya. Kalau seumpama saya memperkenalkan diri seperti ini, teman-teman mau dengar cerita saya lebih lanjut nggak? Yes, Miss. Oh, Miss. Bagian mana yang ingin kalian dengar ceritanya? Yang hampir ditonjok narasumber karena tanya soal tuduhan pembunuh orang tua. Oke, Deborah mau nanya soal itu. Yang lain atau sama? Sama, Miss. Sama ya. Oke. Jadi itu kejadian tahun berapa ya? 2 years after. Iya, 2006 lah. Kayaknya sekitar 2005 atau 2006 lah ya. Antara 2005 atau 2006. Kalian masih umur 2 tahun kan? Pasti 2 tahun 3 tahun. Nah, itu di daerah Jawa Tengah. But I forgot the village. Terpencil sekali. Pada saat itu untuk menuju ke desa tersebut, saya harus menggunakannya bisa dilalui dengan jalan kaki atau ojek. Jadi bolak-balik ke sana itu hanya bisa dengan ojek gitu. Terpencil memang, desa sekali dan dingin, bagus, pemandangannya bagus. Mungkin kalau sekarang itu sudah viral ya. Mungkin kalau sekarang itu sudah menjadi tempat wisata gitu kayaknya. Bagus desa, sungguh alami gitu lah. Gitu. Nah di situ waktu itu saya memang jadi reporter program kriminal. Kemudian saya ke sana untuk melihat bagaimana di mana ada kabar
sepasang suami istri sudah tua meninggal di rumahnya, dibunuh tentu saja. Dibunuh, kemudian oleh tetangganya, tetangga-tetangga itu menuduh anak sematawayang di keluarga itu yang membunuh. Karena apa? Karena anak sematawayang itu laki-laki. Anak sematawayang itu ingin motor dan tidak dibelikan oleh orang tuanya. Karena memang sederhana sekali. Mereka sederhana. Dinding rumahnya itu masih dinding apa itu? Kalau di bahasa Jawa gedek, bambu ya, dinding bambu. Kalau kalian tahu, dindingnya mah bambu gitu. Jadi waktu itu harga motor ya, namanya orang desa ya, harga motor sebenarnya nggak mahal, tapi ya uang zaman itu yang mahal gitu, uang di tahun-tahun itu yang mahal. Lalu saya menunggu, saya setengah jam setelah mengambil gambar, saya masuk ke rumah itu sepi dan menyeram. Ya karena habis ada pembunuhan ya, menyeramkan masuk itu. Padahal belum malam, masih menjelang sore lah, siang menjelang sore begitu. Oh, saya masuk sepi, rumahnya nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa, serba bambu, serba kayu, lemari-lemari kuno gitu. Karena bapak ibunya dia memang sudah sepuh gitu. Cat-cat rumahnya juga udah kusam gitu ya. Lalu saya sama juru kamera saya menunggu anak itu gitu untuk konfirmasi, sekaligus untuk konfirmasi benar nggak sih tuduhan dari tetangga ini gitu. Karena kalau kita jadi wartawan kan kita harus cover both side ya gitu. Gak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh satu pihak gitu. Lalu akhirnya kami berbuah hasil lah, ketemu dengan si anak. Anak itu akhirnya pulang, datang, kami wawancara. Saya izin wawancara untuk bagaimana sih kronologi pembunuhan ini sampai ditemukan gitu. Dan saya sengaja menyimpan. Oke, Alifah ya ini ya berarti. Oke, thank you Alifah. Saya saya sengaja menyimpan tentang tuduhan tetangga-tetangga tersebut di belakang gitu. Nah, saat itu dia awalnya menjawab lancar, baik, oh iya begini begitu, masih muda anaknya, belum menikah. Terakhir saya tutup dengan Mas kata tetangga bukan menuduh. Ya, saya pakai diksi apa ya waktu itu? Pokoknya bukan menuduh, saya pakai diksinya. Oh, ada yang menduga atau mengira, menduga Bapak dan Ibu dibunuh oleh Mas. Saya gitu. Apa yang dilakukan olehnya? Lelaki itu berdiri. Jadi posisinya kan kalau posisi wawancara kan ini narasumber, ini saya. Nah, di samping saya, di samping agak ke belakang gini adalah kameramen, yang biru ini kameramen saya. Ini kan, ini ada pada depan, gitu. Nah, dia berdiri, seret, tangannya sudah siap memukul saya. Saya diam aja, nggak ekspresi. Saya cuma gini, di belakang saya kameramen itu dulu baterai itu gede segini, nggak kayak sekarang lah, kamera zaman dulu itu kameranya besar-besar. Misalnya ini baterai. Kameramen saya langsung dengan refleks juga mengambil baterai dan dia juga gini. Jadi itu yang mengurungkan si lelaki tadi, anak lelaki tadi memukul saya. Dia langsung emosi ketika saya tanya itu, mau memukul saya, nggak jadi, dan mungkin saya terselamatkan oleh kameramen saya yang sigap mengambil baterai dan hendak memukul juga. Udah siap-siap juga untuk membalas gitu. Atau mungkin Mas itu juga sadar, oh nggak boleh ketika dia memukul saya, berarti mungkin bisa jadi dia akan diperiksa polisi kan, karena melakukan kekerasan kepada saya gitu. Itu saya mau dipukul. Gitu ya. Oke kan? Dah? Tapi kalian jangan takut jadi wartawan ya, seru.
Itu? Itu lebih ke si merinding Bu kalau aku. Kok merinding? Kenapa? Takut aja kayak untung itu kan temen ibu kan yang tadi kameramen itu langsung dia Sigap. ada sigap. Nah misalnya sama-sama gemeter Iya. gitu kan lengah dikit. Habis. Ya, iya. Banyak-banyak doa kalau di lapangan. Gitu. Oke? Nah, selain kemampuan untuk membawa diri, kita memang harus bisa tahu situasi dan kondisi ketika kita di lapangan mau jadi apapun gitu. Kalian kalau jadi PR nanti ketika misalnya kalian lagi misalnya bukan jurnalis ya, kalian jadi PR, kalian sedang mau melakukan CSR, external relation dengan cara CSR misalnya. Maka kali itu CSR itu ketemu orang-orang di luar perusahaan yang kadang sensitif. Apalagi kalau kalian adalah perusahaan yang misalnya ternyata telah mencemari lingkungan. Maka jangan heran kalau kalian tiba-tiba ketemu dengan masyarakat yang marah. Ya, itu juga berisiko sebenarnya. Tapi dimanapun Anda ketemu resiko apapun gitu dalam bentuk apapun gitu. Tapi ya dihadapin aja. Itu kenapa kita harus sering membaca situasi. Tidak hanya membaca buku, tapi juga kita harus membaca situasi, mendengarkan, membuka mata, membuka telinga gitu yang lebar supaya kita tahu oh sedang apa nih isu yang terjadi sekarang gitu. Jadi kita tahu memposisikan dirinya gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kata Stephen King, penulis. Ada kan yang baca Stephen King novelnya? Enggak. Nggak ada kayaknya. Oke. If you want to be a writer, you must do two things above all others. 1. Read a lot and write a lot. Mana yang sudah kalian lakukan, teman-teman? Read a lot atau write a lot? Sambil saya absen. Aditya Rizky Nur Syamsi. Yes, Miss. Mana yang kamu lakukan? Read a lot atau write a lot? Lebih ke apa ya? Kalau saya lebih ke read sih, Miss. Read. Apa terakhir yang dibaca? Terakhir tuh apa ya? Zaman SMA nih, kira-kira. Iya. Oke. Aldila Agastiara. Yes, Miss. Apa yang dilakukan? Aku write a lot. Write a lot. Kamu penulis? Iya, kadang. Wattpad? Biasanya aku suka nulis. Misal abis kayak baca berita gitu atau kayak membaca buku, abis itu aku nulis juga sih, Miss. Good. Amelia? Amelia? Yang tadi izin ya? Amelia ada? Oh ya. Amelia kerja ya? Iya, Miss. Kalau Oke. saya lebih ke nulis sih sama, tapi kadang suka ngebaca. Oke, good. Alifah yang sudah ini Beliana. Beliana. Halo Miss, iya Miss, gimana? Apa kamu? Miss, maaf aku di layar aku ini ngeblank soal ini jaringannya aku. Oke. Miss. Kamu read a lot atau write a lot? Menulis Miss. Hah? Sorry nggak dengar. Halo? Ya apa? Iya Miss, gimana? Read a lot atau write a lot?
membaca read aloud nih. Oke. Diana Leota. Sorry. Diana Leota. Diana Leota nggak ada? Nggak ada, oke. Oh, ada yang baru join di grup, saya nggak tahu siapa. Diana Leota nggak ada ya? Deborah Suryani. Write a lot, Miss. Write a lot. Farah Amelia. Farah. Dia ya. Oke, read a lot. Fatimah. Ya, Miss. Apa Fatimah? Aku lebih baca tuh, Miss. Baca. Oke, Gading. Yes, ma'am. Apa Gading? Read a lot, ma'am. Read a lot. Apa yang dibaca? Ini bukunya Bob Lazar, ma'am. Tentang apa namanya Area 51 and Flying Sources. Bagus. Hah? Bagus nggak? Buat saya bagus sih karena saya tertarik konspirasi aneh itu aja, ma'am. Oh, suka banget Tentang UFO gitu. konspirasian ya. Baik. Anak saya sih Oke, ma'am. Oke. Uta Galung. Kalau saya read aloud, Miss. Baca apa? Nah, saya lebih baca di aplikasi. Oke, bagus, nggak apa-apa. Jacqueline Natania. Jacqueline? Yes, Miss. Yo. Kalau aku sih read aloud, memperbanyak diksi kata-kata. Good. Bagus. Penting itu memang. Hanaya. Hanaya Nabi. Miss. Gimana? Aku lebih baca. Baca ya? Apa Hanaya terakhir? Aku lebih suka baca webtoon sih. Webtoon, nggak apa-apa. Penting baca. Michael Braham. Yes, Miss. Apa Michael? Read a lot, Miss. Read apa? Paling suka baca kayak kartun-kartun gitu sih, Miss. Komik. Iya, Miss. Oke. Ali Rido. Ini baca, Miss. Baca apa? Baca Instagram. Oke, tapi Instagram is oke. Yang berita-berita, Miss, bukan yang yang hiburan. berita. Oke. Baik. Daniel Fariski. Siap, Miss. Maaf baru pulang banget, Miss, tadi dalam perjalanan. Jadi belum Kamu tahu tim yang baca dibahas atau apa. tim nulis? Tim baca, tim nulis, tim untuk apa, Miss? Gak apa-apa, sukanya baca atau nulis. Lebih Paling sering kamu lakukan maksudnya? Baca. Baca. Soalnya kalau nggak baca nggak bakal bisa nulis. Oke. Kamila Mutiara. Mutiara Kamila? Ada tak Mutiara? Kamila nggak ada. Natswa izin sakit. Nadia Cinta Utami. Ya, Miss. Apa, Tim baca. Baca. Aku lebih suka baca-baca buku fiksi. Nggak suka baca fiksi ya? Oke, Nadia Utami. Mutiara Kamila nggak ada tadi suaranya. Oke, Miss lebih suka baca. Baik. Rajib Hadi. Iya, Miss. Sebelumnya maaf, Miss, saya lagi di luar jadi suaranya agak keras. Saya sebenarnya nggak begitu suka baca tulis, tapi
kalau dipilih mungkin lebih ke baca, Miss. Oke. Tidak suka baca dan menulis ya? Ini PR Iya, nih. saya lebih suka menonton, Miss. Lebih ke visual. Ya. Rajin PR. Kamu anak komunikasi harus bisa baca. Senang menulis dan baca. Iya, siap, Miss. Rafiko Faras. Present. Yes. Ya. Saya lebih ke read aloud karena saya suka baca-baca berita yang lagi atau isu-isu hangat terkini, terus beberapa seputar fakta menarik tentang dunia, kadang juga baca yang tentang binatang, dan kadang suka baca itu komik-komik luar, komik pendek, tapi ini tentang kayak cara mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan itu. Dan kebanyakan lebih ke seputar mental health gitu. Nah, namun tetap saya tuh selalu menyaringnya gitu. Ya gitu. Good. Rizky Ramadan. Yes, Miss. Apa Ki? Saya lebih suka read aloud, Miss. Apa? Read aloud. Okay. Rulina. Yes, Miss. Apa? Kalau saya read aloud. Oke, Sanita. Yes, Miss. Kalau saya write aloud. Write aloud. Menulis. Ya, Miss. Kamu menulis di mana? Di mana aja, kadang kalau misalnya saya dapat insight dari mana aja, saya tuh suka langsung nuangin ke buku, ke tulisan, ke misalnya mau buat status biar orang baca kalau itu positif, kayak gitu aja sih, Miss. Oke. Good. Sherlina. Present, Miss. Saya lebih suka baca. Baca ya. Sri Hermiati. Sri Hermiati. Ya. Permit ya dia ya. Zaza. Yes, Miss. Aku read aloud. Read aloud. Apa Za yang dibaca? Webtoon kalau enggak yang cerita-cerita yang di Twitter gitu, Miss. Nah, yang tweet bersambung ya. Iya. Oke. Diana Leota, belum ada? Diana Leota. Present, Diana, kamu kemana tadi? Maaf, Miss, jaringannya jelek tadi, terus sempat terputus. Oke. Ayo, gimana, Diana? Kamu tim apa? Read aloud, Miss. Oke ya. Begitu. Jadi kenapa saya bertanya soal read aloud atau write aloud, karena berhubungan sama apa yang akan kita lakukan hari ini, apa kita bahas hari ini. Jadi ketika kita sama seperti yang tadi disampaikan oleh siapa ya, lupa saya. Ketika kita membaca banyak, maka kita biasanya akan bisa menulis dengan baik juga secara logika. Jadi logikanya nyambung, tulisan kita ngalir dan nggak ada arti kalimat-kalimat dari orang mengartikan berbeda, ambigu, ada arti ambigu dalam kalimat-kalimat kita gitu. Jadi teman-teman ketika membacanya sudah bagus gitu, harus berlatih juga dalam menulis supaya menulisnya juga bagus gitu. Nggak kayak gini. Ada yang tahu apa yang salah dengan ini? Mana yang salah, mana yang benar dari dua tulisan ini? Yang salah yang atas kan? Yang salah yang atas, betul. Kita bicara let's eat grandpa, berarti kita harus makan grandpa kita dong. Ya kan? Padahal cuma tinggal koma saja, memberikan koma, let's eat grandpa. Gitu. Maka kita mengajak grandpa kita untuk ayo kita makan grandpa gitu. Hanya cuma tinggal ngasih koma, tapi hilang komanya sudah berarti yang lain. Ya kan? Gitu. Sama seperti ketika saya menulis di penjara dengan di spasi penjara atau di tanpa spasi lalu penjara. Artinya sama atau enggak? Berbeda, Miss. Berbeda kan? Kalau kalian salah, misalnya chat temenmu gitu, aku di penjara gitu.
tanpa spasi, di penjaranya tanpa spasi, pasti terpapar langsung lu salah apa gitu, dia nggak. Padahal hanya ngomong aku di penjara mau nengokin siapa misalnya gitu, ya. Itulah manfaat kita tahu kita harus memberikan tanda baca di mana atau kita harus memberikan spasi atau tidak di dalam kata-kata yang kita tulis gitu. Jadi walaupun itu kan cuma ada WhatsApp, Miss, cuma WhatsApp untuk teman saya gitu. No, itu juga berarti. Nah nanti kenapa saya meributkan soal teks di WhatsApp juga, yang sudah kerja pasti paham bahwa ketika kita bekerja kadang kita di briefing atau kita membriefing orang itu dengan cara by text gitu. Nah ketika kita membriefing by text aja kita sudah salah, kita nulisnya salah nggak benar, maka orang yang akan di briefing pasti langsung bingung. Maksudnya apa sih orang ini gitu. Nah, maka apa yang dikerjakan pasti salah, pasti tidak sesuai. Misalnya saya manajer, saya ngomong ke bawahan saya, misalnya ke tim saya gitu. Oh klien tadi mintanya ini ya, tapi saya memakai bahasa tertulis yang ambigu, banyak ambigu, kata-kata yang banyak ambigu, kalimatnya nggak jelas, logikanya nggak jalan, maka tim kita menerjemahkan dengan cara masing-masing gitu, maka hasilnya pun akan berbeda dengan yang diinginkan oleh si klien gitu, ya. Nah, apa sih yang sebaiknya dilakukan ketika kita menulis? Ini dasar dulu. Saya belum kemana-mana. Saya belum bicara soal bagaimana cara penulisan yang lainnya, apalagi masuk ke spesifik tulisan untuk komunikasi misalnya dengan press release, untuk media massa dan segala belum, tapi ini dasar dulu untuk semuanya. Kata George Orwell, good prose is like a window pane gitu, ya. Clarity is the prime requirement of prose writing. Jadi ketika kita menulis, clarity, kejelasan itu adalah sebuah keharusan, is a must, ya. Gak boleh enggak gitu. Makanya saya tadi bertanya kepada Rafikoh gitu, misalnya, Rafikoh ini Surabaya buat apa? Nah itu jelas berarti ada sesuatu hal yang belum ada kejelasan dalam tulisannya si Rafikoh gitu. Oke? Itu ya. Good writing helps people to see concept, ideas and action clearly. Jadi ide kita akan jelas, terlihat oleh orang lain itu jika kita menulis dengan baik gitu. Kenapa sih siapa penulisnya Harry Potter? J.K. Rowling. Kenapa J.K. Rowling kita semua suka dengan tulisan J.K. Rowling? Karena idenya J.K. Rowling jelas. Dia ingin menceritakan sekolah sihir, anak-anak penyihir dan kehidupan di sekolah sihir, tapi ada 1-2 orang yang ternyata mereka berdarah campuran gitu, misalnya gitu. Idenya kan ide dasarnya sebenarnya jelas banget. Jadi kita suka dan dia ngalir dengan baik tulisannya, gitu. Ya, gitu. Paham ya? Nah, kalau kita konteks bawa ke konteks bahasa Indonesia, maka kejelasan ini kita awali dengan penyusunan kalimat kita dengan memakai yang namanya EYD yang baik. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita balik ke masa-masa kita SD, SMP, SMA belajar ini kan? Ya, Miss. Iya, Miss. Oke, Sasa bilang belajar. Maka ketika kita bicara petani menjual mangga hasil panen ke pasar, predikatnya yang mana, Sasa? Sasa? Menjual, Miss. Yes, menjual. Ini termasuk, Nadia, ini termasuk kalimat aktif atau pasif? Aktif. Apa? Aktif.
Aktif. Kenapa aktif, Nat? Karena kan menjual kayak suatu aktivitas. Kalau dijual? Kalau dijual pasif. Karena kalau dijual lebih ke barang kan mungkin. Nah, ini ya, yang kita juga harus pahami soal kalimat yang termasuk SPOK. Semua udah harus paham ya soal SPOK, atau ada belum paham soal SPOK? Siapa yang belum paham? Aditya Rizky, pahamkah? Belum tapi paham sih, Miss. Belum? Iya. Oke, bagian mana yang belum kamu pahami? Misalnya? Saya masih bingung ngebedain subjek sama objek ya. Subjek dan objek. Oke. Bingung membedakan subjek dan objek. Ketika kita bicara objek, ada yang bisa bantu jawab? Itu merujuk kepada siapa? Seseorang. Seseorang, betul. Jadi ketika kita bicara subjek berarti adalah seseorang yang melakukan sesuatu. Predikat itu adalah kata kerja. Jadi seseorang yang melakukan pekerjaan sesuatu pekerjaan itu adalah subjek. Ketika kita bicara objek, objek itu adalah yang sesuatu hal yang dikerjakan oleh si subjek tadi itu, gitu. Ya. Jadi, petani menjual mangga hasil panen ke pasar, mangga hasil panen merupakan objek ya, yang diderita atau yang melekat pada si subjek gitu. Nah, ini kaitannya dengan kalimat aktif dan pasif. Biasanya kalau kalimat aktif itu tidak pernah melupakan yang namanya subjek. Subjek manusia, siapa yang melakukan itu pasti ada. Tapi ketika kalian menggunakan kalimat pasif, itu biasanya subjeknya dilupakan atau terlupa. Misalnya, kalau ini petani menjual mangga hasil panen ke pasar, kalau kita bikin kalimat pasif, biasanya orang cuma nulisnya begini. Mangga hasil panen dijual ke pasar. Gitu doang nggak? Iya, Miss, benar. Ya kan? Benar kan? Nah, siapa yang jual kemudian? Maka saya berpesan kepada teman-teman untuk sebisa mungkin diawali dengan menulis kalimat aktif dulu gitu. Oke. Kalau nanti sudah sangat expert, udah cakep banget, udah jago banget tulisnya, maka kalian boleh beberapa kali pakai kalimat aktif, beberapa kali pakai kalimat pasif, itu boleh, silahkan. Tapi ketika kalian bicara, apalagi untuk media massa, maka kalian sebaiknya menggunakan kalimat aktif. Supaya apa? Supaya jelas. Dan jangan sampai kalimat yang kalian buat beranak pinak. Tahu beranak pinak? Misalnya nih, tadi kayaknya ada kalimat yang pakai di mana? Yang pas perkenalannya. Di mana? Atau yang mana? Nah itu kemudian jadi sudah selesai nih kan, harusnya SPOK, petani menjual hasil panen ke pasar. Tapi ada lagi nih, ada yang mana hasil mangga tersebut merupakan mangga Indramayu, mangga ini bla bla bla. Beranak lagi kan? Nah itu nggak baik. Sebaiknya pecah kalimat itu menjadi, kalimat yang panjang itu menjadi beberapa kalimat yang ringkas dan sederhana. Karena tulisan yang ringkas dan sederhana itu akan lebih jelas diterima oleh audiens kita. Gitu. Oke? Orang nggak akan bingung. Tidak sebisa mereka tidak. Kemungkinan untuk berpikir ambigu itu kecil. Gitu. Oke ya? Paham ya sejauh ini ya? Ya, Miss. Oke, lanjut. Nah, your language should be simple and the sentences should be short. Sesingkat mungkin. Jangan beranak pinak. Atau jangan memasukkan terlalu banyak kata di dalam satu kalimat. Buah mangga hasil panen yang berkulit hijau, berdaging kuning, dan manis rasanya itu dibawa petani ke pasar.
Enak nggak? Nggak enak. Apalagi mangga itu adalah sesuatu hal yang sudah sangat common di antara kita. Ya Pak? Ya mangga di mana-mana adalah mostly mangga di mana-mana adalah hijau, kulitnya hijau, dalamnya kuning. Dan manis memang rata-rata. Kecuali mangga muda, kecut. Ya kan? Iya, Miss. Kita perlu nggak untuk memasukkan manis rasanya dan segala macam, itu perlu nggak? Ada kaitannya nggak sih dengan apa yang ingin kita sampaikan? Oh enggak, kita hanya ingin menyampaikan bahwa sekarang lagi musim mangga, dan kemudian mangga itu sekarang sudah mulai dijual petani ke pasar dengan harga murah misalnya. Jadi dia manis atau enggaknya perlu nggak? Enggak perlu. Gitu. Karena apa? Kadang manis dan tidaknya itu berkaitan dengan selera orang yang memang berbeda-beda. Gitu. Jadi perlu dimasukkan? Tidak. Kecuali memang itu jualannya. Ini adalah mangga unik. Mangga apel misalnya. Mangga apel itu bentuknya beda dan warnanya juga ketika matang nggak hijau. Jadi agak merah gitu. Yang bulatnya kan beda. Ada yang pernah makan pasti. Nah, itu rasanya luar biasa manis kalau udah matang. Kecil. Segini, tapi bulat, bukan lonjong begitu kayak mangga. Enggak, bulat begini. Maka ketika bicara khusus seperti itu, misalkan si mangga apel ini khusus, lain dan jarang dijual di pasar, maka kita bisa bicara. Mangga apel adalah termasuk jenis mangga yang manis. Itu, terkenal manis. Nah, itu nggak apa-apa. Karena konteksnya adalah kita ingin menjual keunikan si mangga itu. Itu ya, si mangga apel tadi itu. Itu, oke? Jadi ketika itu kita bisa singkat, lebih ringkas kalimat kita, itu akan jauh lebih baik daripada kita berpanjang-panjang dalam satu kalimat. Kalau saya pengen dalam satu kalimat ini saya pengen memasukkan item A, item B, item C. Better kalian memecahnya ke dalam. Kalau memang ada 3 item yang ingin dimasukkan, kalian bisa memecahnya dalam 3 kalimat. Nah, ini nanti akan terasa ketika kalian membuat tulisan panjang seperti skripsi. Atau nanti kalau sudah bekerja annual report tahunan, report tahunan. Itu berasa banget. Gitu. Oke? Next. Avoid overly complex sentence with more than 2 clauses. Likewise, avoid unusual vocabulary. Dan do not try too much into each sentence or it will sound too complicated and the listener will give up. Oke. Ini terkait dengan ketika kita menulis untuk radio, podcast, atau TV gitu. Karena bicara apalagi dengan seperti itu, mereka sangat-sangat sensitif dengan kalimat yang panjang. Pusing aku mau ngomong apa sih ini penyiarnya, kayak gitu. Ya. Petani menjual buah mangga hasil panen ke pasar yang mana? Nah, ini saya bilang tadi 2 clauses. Jadi beranak pinak kalimatnya. Yang mana pasar tersebut merupakan pasar induk di kota hujan. Ada yang tahu kota hujan di mana kan? Semua tahu kan? Kota hujan di mana? Tahu, Miss, di Bogor. Nah, nggak ada kan yang nggak tahu. Kalau kita di sini tahu, tapi belum tentu audiens kita di luar sana tahu kota hujan itu di mana. Belum tentu gitu. Jadi daripada kita menebak-nebak, lebih baik menebak-nebak kalau audiensnya malah sih nggak tahu. Kita biasanya suka begitu. Karena kita memakai diri kita sebagai benchmark, patokannya, nggak boleh gitu. Kita harus, ketika kita menulis, kita harus memposisikan diri kita sebagai audiens kita. Setelah selesai tulisannya, kita nanti harus baca ulang. Lalu ini kalau gue jadi audiensnya bisa nggak ya? Gitu. Ngerti nggak ya? Gitu. Jangan-jangan mereka nggak ngerti kota hujan. Ya udah, ngapain juga kita harus terlihat sok pintar dalam tulisan kita, nggak perlu gitu. Kita nggak perlu terlihat sok pintar gitu. Lebih baik tadi itu clarity, kejelasan kita konsep clarity itu kita pegang dan kita wujudkan dalam tulisan kita. Ya udah kota hujan, ya udah Bogor aja gitu.
Nah, nanti kalau Kota Bogor ini tersebut berkali-kali di dalam tulisan kita, maka kita sesekali boleh mengganti kata Kota Bogor ini dengan kota hujan. Boleh baru. Gitu. Ketika itu sudah berkali. Satu tadi, Zaza, kita pakai kalimat kata Sasa terus berkali-kali. Bosan kan orang? Maka kita di awal sudah bilang Sasa biasa dipanggil Jejet atau apa. Nah, di bawah-bawah kita bisa menulisnya, kalau kita menulis cerpen misalnya panjang, maka Sasa pun bisa diganti Jejet gitu. Atau gadis kelahiran tahun apa, atau gadis kelahiran Bekasi ini dan segala macam. Itu bisa kita ganti ketika tulisan kita panjang. Dan kita sudah menjelaskannya dulu di awal. Yang dimaksud konteksnya kota hujan ini Bogor ya. Itu harus tersusun rapi di dalam tulisan kita. Gitu ya. Terus, when you place numbers and initial in your story, write them as you would want them spoken by the newsreader. Kalau kita bicara sekarang ini semua media, bahkan media digital ya, semua media digital, bahkan perusahaan pun punya media digital kan gitu. Ketika kalian punya, misalnya kalian kalian bekerja di sebuah perusahaan, misalnya Aqua, Le Mineral aja deh. Hari ini baju iklan Le Mineral, saya naik LRT pusing Le Mineral di mana-mana. Misalnya Le Mineral, kalian bekerja di Le Mineral, maka kalian ingin menunjukkan bahwa Le Mineral sedang naik daun, ya kan? Dia mengalahkan Aqua, rajanya air mineral. Setelah sekian puluh tahun Aqua merajai, dan akhirnya Aqua sekarang drop secara penjualan. Retail di pasaran ya, secara penjualan retail di pasaran dia drop akibat perang kan. Dia supportnya siapa? Nah, Le Mineral mengambil celah dan akhirnya Le Mineral berhasil naik tinggi banget penjualannya di tahun 2024 ini. Gitu. Nah, kalian sebagai PR ingin menunjukkan bahwa penjualan Le Mineral naik 1000% misalnya, sehingga selama 2024 terjual 1.565.834 botol. Perlu nggak tertulis semua itu? Enggak. Kalau kalian jadi PR-nya dan kalian harus announce itu misalnya kalian bikin reels dan kemudian kalian announce itu di IG, reelsnya IG, maka kalian ketika jadi wow, nggak perlu nulis 1.586.759 botol misal terjual, nggak perlu. Jadi kalian cukup dengan lebih dari 1.500.000, 1,5 juta bisa. Kalau kita bahasanya spoken biasanya akan lebih mengalir. Lebih dari 1,5 juta botol terjual. Botol Le Mineral terjual selama tahun 2024. Jadi kita nggak perlu mendetail sampai sini, nggak perlu. Tapi ketika kita menuliskannya di grafis boleh. Jadi apa yang kita sampaikan lebih dari 1.500 botol Le Mineral itu terjual selama tahun 2024 gitu. Nah, terus muncul di grafis botol 1.750.000. Nah, itu detailnya boleh begitu. Ya. Tapi itu tidak boleh kita lakukan ketika kita bicara kematian. Sebaiknya tidak dilakukan. Ketika kita bicara kecelakaan, misalnya gempa Cianjur, terakhir gempa Cianjur yang besar ya. Gempa Cianjur di tahun 2024 kan? 2022 Cianjur itu. Kalau nggak salah 2022. Yes, 2022 atau 2023. Pada saat gempa Cianjur terjadi misalnya, Humas Badan Penanggulangan Bencana BNPB nasional, humasnya tidak boleh mengatakan lebih dari 10 orang meninggal hari ini. Nggak boleh ketika dia rilis. Nggak boleh. Karena kita, audiens, masyarakat membutuhkan angka pasti ketika sebuah bencana terjadi. Itu kenapa saat COVID dulu,
setiap hari kan, saat COVID setiap hari muncul humas dokter siapa yang cantik? Itu lupa aku saya. Juru bicara Kemenkes selalu setiap pagi update. Kemarin meninggal 125 sehingga korban semuanya adalah total korban COVID-19 di Indonesia adalah 10.500. Nah, itu harus seperti itu, betul. Karena ini menyangkut nyawa. Tidak boleh kita abaikan satupun. Gitu ya. Tapi kalau ini menyangkut sesuatu yang tidak terlalu important, maka kita boleh. Kayak tadi mineral bahwa dia sudah ya 1,5. Orang apakah peduli sampai angka terakhir? Enggak. Audiens kita nggak peduli kalau kita bicara data penjualan misalnya. Gitu, oke. Kayak ini, petani menjual 55.789 kg mangga ke pasar. Kalau kita ubah menjadi petani menjual lebih dari 500 kuintal mangga ke pasar, bolehkah? Boleh-boleh aja gitu. Kita lihat urgensinya. Tapi kalau ini nyawa, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Oke? Itu ya. Lalu, try not to use too many initials in your story. Nggak boleh kebanyakan kependekan gitu. Oke? Ketika kita bicara SFH misalnya, orang WFH kan kalau sekarang, WFA kalau sekarang, ya kan? Kebanyakan. Ngapain? WFA gitu. Kalau circle-nya orang yang udah biasa, anak agency tahu lah, dia mau kerja di mana aja. Tapi kalau kita ngomong sama ibu-ibu yang bukan orang kantoran, ibu rumah tangga, atau dia adalah misalnya apa ya? Ya ibu rumah tangga aja loh. Ibu rumah tangga bukan orang kantoran, dia tanya misalnya tetangga ditanya kita, mau kemana Bu? WFA Bu? Gitu. Dia pasti akan bingung, WFA apaan? Gitu. Ya kan? Jadi itu juga yang harus kita posisikan pada diri kita saat menulis sesuatu. Gitu. Jangan pernah mengira orang-orang di luar sana paham dengan singkatan yang hanya dimiliki atau hanya yang dimengerti oleh sebagian orang gitu. Kalau sudah berkali-kali seperti PSBB gitu dulu zaman COVID itu boleh, nggak apa-apa. Karena sudah berkali-kali setiap hari istilah PSBB itu berlangsung. Tapi sebaiknya tetap tuliskan dulu kepanjangannya apa di kalimat pertama, paragraf pertama. Kalau muncul di paragraf pertama ya sebutkan PSBB waktu itu apa? PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung. Nah, di bawahnya nanti PSBB semua boleh. Gitu. Oke? Tapi harus disebutkan dulu sekolah menengah atas negeri ke-8. Sekolah menengah atas negeri 8 Jakarta atau SMAN 8 Jakarta. Misalnya seperti itu. Oke ya? Itu aja sih. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Gampang kan? Miss, mau tanya? Boleh. Maaf sebelumnya tadi mengenai tentang nyawa, itu saya terjadi ke masalah sinyal, jadi saya masih kurang mengerti. Oke. Rafiko bertanya terkait dengan angka ya. Jadi gini, nih kaitannya sama ini Rafiko. When you place numbers and initial in your story, write them as you would want them spoken by the newsreader. Ini dia berpesan untuk sebenarnya untuk para presenter ataupun news writing, tapi ini bisa dimasukkan ke dalam basic tulisan kita. Karena sekarang semuanya sudah bisa, segala profesi yang berkaitan dengan komunikasi bisa bisa untuk diutarakan lewat oral and written things ya gitu. Jadi ketika kita menuliskan naskah untuk dibacakan oleh seseorang gitu,
Misalnya kita kalau ini saya bicara mangga, maka mangga ini nggak perlu ditulis sejumlah-jumlah sampai akhir, nggak apa-apa gitu. Atau tadi saya mencontohkan Le Minerale berhasil kalau kita minta bos kita misalnya, direktur untuk bicara soal bagaimana kesuksesan Le Minerale di tahun 2024 ini, PR menuliskan, Pak ini ya tulisannya, kan PR biasanya begitu kan, bikin draft tulisan ya gitu, bikin draft untuk dibacakan gitu. Nah Bapak ini boleh untuk bicara, misalnya direktur kita laki-laki dan kita bisa bicara, bisa minta mereka untuk lebih dari 1,5 juta botol Le Minerale terjual gitu, itu boleh. Walaupun secara grafis kemudian munculnya adalah 1.560.000 sampai angka terakhir, itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu menyangkut nyawa seseorang, nyawa orang gitu, maka kita sebaiknya tidak menggeneralisir itu atau menyederhanakan angkanya. Saya contohkan tadi terkait dengan COVID. Bagaimana juru bicara Kementerian Kesehatan setiap pagi itu membuat press release. Jadi dia akan membawa kertas berisi dengan data. Itu jumlah kematian, jumlah orang yang dirawat gitu. Maka itu harus disebutkan satu persatu. Misalnya hingga hari ini kematian orang yang meninggal akibat COVID telah mencapai angka 55.789. Dan itu ketika wartawan menuliskan apa yang sudah didengar dari press release tadi, konferensi pers tadi, maka wartawan akan menuliskan hal yang sama, angka yang sama persis, persis, nggak boleh berubah. 55.789 orang telah menjadi korban COVID hingga tanggal 11 September 2024. Begitu ya. Nggak boleh kita tulis lebih dari 55.000 orang sudah meninggal hingga 11 September. Karena itu masih berjalan dan semua orang membutuhkan angka pasti. Media tulisan kita. Misalnya, apa ya? Nih, saya lagi baca Sherlock Holmes. Di Sherlock Holmes ada ini, terus kemudian dia ada kurung gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara untuk artikel web, misalnya itu ada kalanya begitu, coba biasanya ketika dalam kurung itu terlihat terbaca kaku. Maka dalam kurung buka dan kurung tutup itu biasanya dipakai untuk academic writing. Gitu. Tapi kalau kita bicara ngepop, tulisan ngepop itu mereka lebih mengalir gitu. Jadi dalam kurung buka dan kurung tutup itu membuat tulisan kita kadang-kadang, makanya tergantung dari bentuk tulisan ya, kadang terasa lebih kaku gitu. Pidato itu memakai kurung buka, kurung tutup. Buka. Gitu. Jadi kalau mau tulisan populer ke pop itu biasanya dibuat lebih ngalir kayak orang cerita aja. Gitu. Nanti kita bicara storytelling. Oke, Miss. Thank you. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, nanti minggu depan kita akan bicara creative writing dan mind mapping. Mind mapping itu apa sih? Nantilah kita bicara ini isinya. Intinya minimal itu. Dan nanti minggu keempat kita akan cari tahu soal audiens, tujuan dalam kita menulis dan segala macam ini karena bergantung beda audiens maka beda gaya tulisan kita. Tone di tulisan kita pasti akan berbeda gitu. Oke? Purpose-nya juga akan mempengaruhi dalam tone tulisan, style tulisan dan segala macamnya. The process of writing, ini cara-cara menulisnya bagaimana. Kita akan bicara juga klise, jargon, dan segala macamnya. Lalu assignment ini. Nah, nanti assignment sebelumnya sudah saya kasih di
akhir pertemuan ke-6 saya akan berikan di pertemuan ke-6, sehingga di pertemuan ke-7 sebisa mungkin kita akan offline, hybrid ya, kalau yang sedang bekerja nggak apa-apa hybrid. Jadi review dari apa yang sudah teman-teman buat, karena nanti itu berkaitan dengan mid exam. Oke. Kemudian soal ke-9 kita nanti saya akan sudah mau memperkenalkan bentuk-bentuk dari penulisan untuk komunikasi, itu news writing, kemudian writing for the press, press release dan email, kemudian web series dan advertorial, kemudian writing and creating the technical report. Ini penting untuk para PR. Web series dan advertorial ini juga advertising ya masuknya. Kalau ini PR juga, mungkin ini akan saya nggak apa-apa begini. Kemudian script for presentation, karena mostly orang presentasi gak menarik gitu, jadi wow efeknya nggak ada. Kemudian how to write in caption, Instagram caption, ini sudah ada materinya. Beberapa sudah ada, tapi sebelum itu. Assignment lagi sebelum ke final exam. Jadi satu semester ini ada 2 assignment. Itu ya. Dia mau bertanya tentang materi kita? Ya ada. Minggu depan kalau memang saya mendapatkan slot kelas, maka kemungkinan akan saya buat hybrid, tapi nanti keputusannya ya, saya akan informasikan setelah ini. Minggu depan saya informasikan kepastiannya, gitu ya. Minta tolong ingatkan saya siapa? Reva. Baik, Miss. Ingatkan saya di hari Senin ya, Reva ya. Nanti saya coba komunikasi sama Miss Syaraudi. Syaraudi sih bilang lah kesepakatan kelas. Oke. Kamu flu ya, Reva ya? Iya, Miss. Udah seminggu. Astaga. Oke ya. Tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kalau saya tutup dan kita akan bertemu minggu depan. Tidak ada? Cukup jelas, Miss. Oke. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. See you. Thank you. Oke, thank you, Miss. 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 Have a nice day, Miss. Udah pergi, Miss.